Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you all today? I hope you are fine today. Okay, so in the last meeting we have learned about ice cream recipe. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang resep membuat ice cream. Dan kita sudah belajar mengubah kata kerja menjadi pasif. Contohnya ketika use itu artinya menggunakan, kalau di sini kalimatnya diubah menjadi digunakan. Jadi ada menggunakan, ada digunakan. Kalau menggunakan itu use, kalau digunakan itu ini ya, is used. Nah, di sini juga ada kalimat kedua. The milk, cream, and sugar are mixed together. Nah, kalau misalnya kalian hanya menggunakan mix, itu artinya mencampurkan, tapi kalau are mixed, itu kalau di bahasa Indonesia kan menjadi dicampurkan. Jadi susu, krim, dan gula dicampurkan bersama. Atau ini, susu digunakan, susu yang banyak digunakan untuk membuat ice cream. Jadi kalian mengartikannya kalau di bahasa Indonesia itu jadi di, bukan me tapi di. Nah, this is your assignment in the previous meeting. Jadi kalian menambahkan to be, setelah subjeknya kalian menambahkan to be, ada are, ada is. Kalau misalnya subjeknya hanya satu atau tunggal, kalian pakai is. Tapi kalau misalnya subjeknya seperti ini, tigers, karena tigersnya banyak, kalian pakai are. Atau karena computersnya banyak, kalian pakai are. Nah, setelah kalian pilih to be-nya, kalian tinggal mengubah verb-nya nih. Nih ya yang tadi, kalau add itu artinya menambahkan. Kalau mau dibuat present simple passive atau dibuat menjadi di, kalian tambahkan verb dan ubah menjadi past participle. Gimana Bu cara tahu past participle-nya dari mana? Nah, kalian boleh cari dari kamus atau kalian boleh search in Google. Misalnya past participle of add, past participle of play, past participle of find. Nanti akan keluar katanya. Atau misalnya kalau kalian ingin menghafal lebih baik ya. Kalau kalian ingin menghafal daftar past participle, kalian bisa mengetik past participle list. Nanti di situ akan ada verb seperti ini dan pasangan-pasangannya. Ada past participle. Nanti dari situ kalian bisa menghafalkan. Oke. Contohnya satu ya. Computers are used at this school. Jadi komputer digunakan di sekolah ini. Kalau misalnya computers used at this school, komputer menggunakan di sekolah ini. Itu kan agak rancu ya artinya, jadi diubah menjadi digunakan. Oke. Nah, sekarang a pen is used for writing. Scissors are used for cutting paper. Nah, di sini juga masih mengubah dari positif menjadi negatif. Dari me menjadi di. Pulpen digunakan untuk menulis. Lalu ada gunting digunakan untuk memotong kertas atau menggunting kertas. Nah, di sini polanya setelah kalian menambahkan to be, kalian tambahkan used. Jadi kalian tidak mengubah verb-nya kalau di sini, tapi kalian tambahkan used. Setelah itu diikuti oleh for. A pen, pulpen is used, digunakan for untuk writing, menulis. Pulpen digunakan untuk menulis. Nah, setelah kalian menulis for, kalian tuliskan fungsi dari bendanya. Jadi ini ada gunting, digunakan untuk menggunting kertas. Nah, setelah for, kalian tuliskan fungsi dari bendanya. Namun, di sini kalian mengubah dari verb one atau present verb menjadi verb ing. Kalian tambahkan ing. Seperti ini, for writing, for cutting paper. Okay, so that's all the material for today. Let's move on to the assignment.
So this is the assignment for today. Siapkan buku tulisnya. Don't forget to change the video resolution into 480 or 720 agar tulisannya terlihat jelas. Nah, di sini this is the thing, ini benda-bendanya, and this is the function. Okay, let me give you an example. Nanti di buku tulisnya kalimatnya seperti ini. It is a knife. It is used for cutting. Atau it is a pencil. It is used for writing. Seperti itu. Jadi di sini ada make, talk, brush, change, wash, cut, carry, wake up, listen, write, type, light, look, drive, cook. Semuanya diubah dulu dengan menambahkan ing, lalu di depannya ditambahkan for. It is used for making bla bla bla. It is used for talking. It is used for brushing. It is used for changing. It is used for washing. It is used for cutting. It is used for carrying. It is used for waking up. It is used for listening. It is used for writing. It is used for typing. It is used for lighting. It is used for looking. It is used for drive. It is used for cook. Namun di sini jika kalian mengartikan satu-satu, ada ini kata kerja ya, ada kata kerja yang harus dilengkapi dengan objek. Misalnya it is used for looking. Ini digunakan untuk melihat. Melihat apa? Nah, kalian boleh menambahkan it is used for looking stars in the sky. Contohnya, untuk melihat bintang di langit. Atau di sini it is used for making. Making apa? Kan kita nggak tahu ya ini mau membuat apa. Kalian boleh menambahkan it is used for making it is used for making curry, misalnya untuk membuat kari, untuk memasak kari. Nah, seperti itu. Jadi pola kalimatnya, it is a knife. It is used for cutting. Nah, you can choose at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can choose at least 10 things. Boleh pilih setidaknya 10 benda dan sebutkan 10 fungsinya. Okay, is it clear? If you have any question, you can contact me through WhatsApp. Okay, so that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just take a picture of your work and you can send it to Google Classroom or to my WhatsApp. Okay, see you next week.